Baik Ibu Bapak, rekaman layar sudah dimulai. Kita langsung saja untuk memulai kegiatan pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di pertemuan refleksi aksi nyata. Senang sekali Ibu Bapak kita bisa bertemu kurang lebih nanti tinggal 20% lagi. Kita menyelesaikan tugas dari program pemerintah diseminasi PKG PJK di Kabupaten Banyumas kelas 002. Untuk itu kita mulai, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Oke, baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual kita hari ini. Senang sekali, saya Haji Sularso, fasilitator dalam kegiatan diseminasi PKG PJK Kabupaten Banyumas kelas 002 yang akan membersamai Ibu Bapak kurang lebih nanti 2 jam pelajaran atau 1,5 jam. Kita akan belajar bersama merefleksikan aksi nyata yang sudah dilaksanakan pada minggu kemarin. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya dalam kesehatan yang maksimal, bahagia, dan tentunya bisa menerapkan, bisa membersamai pembelajaran PJOK di kelas dengan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, di cuaca yang mendung syahdu ini, mudah-mudahan kita bisa mengikuti belajar bersama dengan durasi kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam. Oleh karena itu, mari kita awali dengan doa bersama. Monggo kepada salah satu peserta untuk memimpin jalannya kegiatan doa bersama. Salah satu peserta untuk raise hand dan open mic. Monggo, silakan kepada Ibu Bapak peserta diseminasi PKG PJK Kabupaten Banyumas. Monggo. Monggo Pak Yudi. Saya masih punya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sebelum kita awali kegiatan siang hari ini menjelang sore, tidak ada salahnya kita untuk berdoa, semoga kita mendapatkan selalu kesehatan, kenikmatan, dan tentunya ridho inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa mohon kita juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa silakan. Ya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, diucapkan kepada Pak Yudi selaku Ketua Kelas 002 di Kabupaten Banyumas dalam program diseminasi PKG PJK. Baik Ibu Bapak, pada kesempatan kita kali ini kita sudah sampai di tahap refleksi aksi nyata. Refleksi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Kali ini pertemuan secara tatap maya menggunakan aplikasi Google Meet atau Gmeet. Kurang lebih nanti durasinya adalah 1,5 jam ke depan kita akan
belajar bersama merefleksikan aksinya. Baik Ibu Bapak, untuk tujuan di sesi kita kali ini adalah yang pertama nanti kita dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Kemudian tujuan yang kedua nanti kita akan menggali lebih dalam refleksinya menggunakan framework Thornton dengan mengaitkan koneksi antar materi pada modul 2.1 sampai dengan 2.6. Untuk tujuan yang pertama, kaitannya dengan modul ajar atau RPP yang sudah dibuat oleh Ibu Bapak dan tentunya saya yakin sudah diunggah di LMS. Selain modul ajar dan juga atau RPP-nya, Ibu Bapak juga sudah mengunggah videonya. Video pembelajaran kurang lebih 30 menit yang sudah diunggah melalui Google Drive atau bahkan sudah diunggah di akun channel YouTube pribadi. Dengan terunggahnya maka Ibu Bapak tinggal mengirimkan link, baik link Google Drive maupun link YouTube pada video pembelajaran 30 menit. Dan yang kedua, Ibu Bapak saya yakin ini tugas dari LMS yang due date-nya atau batas akhirnya tadi malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Bapak sudah membuat tulisan refleksi menggunakan framework Thornton. Dan nanti akan kita bahas satu persatu tulisan refleksi yang sudah Ibu Bapak tuliskan atau yang sudah dibuat. Untuk agendanya, Ibu Bapak, kita akan menganalisis video pembelajaran aksi nyata. Jadi seperti kegiatan tatap muka waktu di SMP Negeri 3 Purwokerto, Ibu Bapak menganalisis video 30 menit yang dibuat oleh diri sendiri dan dianalisis oleh sendiri. Kemudian untuk kegiatan kita kali ini, nanti video Ibu Bapak akan dibagikan kepada teman atau peserta yang lain dan dianalisis oleh peserta lain. Begitu pula nanti Ibu Bapak juga akan mendapatkan rekaman dari peserta yang lain dan dianalisis oleh Ibu Bapak. Kemudian untuk analisisnya nanti akan ada refleksi video aksi nyatanya. Untuk refleksinya sudah saya kirimkan untuk rubriknya di grup WA. Silakan Ibu Bapak unduh file yang sudah saya kirimkan dan nanti dikerjakan saat di kegiatan breakout room. Nantinya Ibu Bapak akan mendapatkan link yang dibagikan oleh peserta. Silakan boleh japri ataupun lewat grup WA yang sudah ada. Lanjut Ibu Bapak, tanpa bosan-bosan, dengan senang hati saya selaku fasilitator mengingatkan kembali tentang kesepakatan bersama. Di antaranya yang pertama adalah menyalakan kamera. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan untuk menyalakan kameranya. Kemudian yang kedua adalah mematikan mikrofon manakala Ibu Bapak sedang dalam keadaan menyimak. Dan nanti diperbolehkan Ibu Bapak untuk menyalakan mikrofon saat Ibu Bapak menyampaikan pendapat, gagasan, ataupun usulan. Sedangkan yang ketiga, kesepakatan bersamanya adalah hadir seutuhnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang sudah standby, sudah hadir di awal waktu. Tadi diawali pukul 12.30, kemudian menunggu teman yang lain mungkin sedang melaksanakan ibadah, kemudian ada yang sedang makan siang. Terima kasih yang sudah hadir seutuhnya. Dan yang keempat, tentunya kita menghargai waktu bersama. Di awal kita sudah sepakati bahwasanya pembelajaran kali ini secara tatap muka adalah 2 jam pelajaran.
kurang lebih nanti 1,5 jam ke depan kita menghargai waktu bersama. Sedangkan yang kelima, kesepakatan bersama adalah memaksimalkan fitur chat. Ibu Bapak sudah paham, sudah sering menggunakan fitur chat pada aplikasi Google Meet kita kali ini. Monggo Ibu Bapak maksimalkan ketika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, misalkan izin ke belakang atau ada kendala, listrik mati, dan sebagainya, silakan bisa memaksimalkan di fitur chat. Dan yang keenam yaitu adalah klik raise hand sebelum bertanya. Silakan Ibu Bapak seperti halnya dengan fitur chat, Ibu Bapak sudah sering menggunakan icon klik raise hand seperti yang ada di layar tampilan di PPT PowerPoint. Untuk menyampaikan pendapat diusahakan monggo klik raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gangguan teknis, kita sangat menyadari betul bahwasanya kegiatan tatap maya seperti ini adalah hal yang wajar ketika kita mengalami gangguan teknis. Baik Ibu Bapak, izin membacakan kutipan dari Albert Einstein bahwasanya belajar dari hari kemarin dan hidup untuk hari ini serta harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta diseminasi Ibu Bapak yang aktif bertanya baik di dalam grup maupun secara japri bertanya kepada saya terkait penugasan yang perlu dikerjakan. Inilah Ibu Bapak kegiatan menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat. Nanti Ibu Bapak akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain dengan ketentuan video. Peserta A dianalisis dan direfleksikan oleh peserta B. Ini misalkan dalam satu kelompok terdiri dari 4 peserta. Video A dianalisis oleh video B, kemudian video B direfleksikan dan dianalisis oleh peserta C, dan video dari peserta C akan direfleksikan oleh peserta kelompok D. Misalkan ada 4 peserta dalam satu kelompok. Dan seterusnya. Nanti orang keempat atau peserta D, videonya akan direfleksikan oleh jadi nanti sistemnya berantai. Kemudian untuk masing-masing kelompok mencatat hal apa saja yang didapatkan dari hasil analisis video. Saya yakin Ibu Bapak sudah mendownload file refleksi aksi nyata yang sudah saya kirimkan di grup WA. Kemudian untuk diskusi, merefleksikan dan menganalisis nanti kurang lebih 30 menit Ibu Bapak. Ini karena durasinya video kemarin kita sepakati kurang lebih 30 menit, maka untuk kegiatan analisis dan refleksi video pada tatap maya kita kali ini maka kurang lebihnya juga 30 menit. Dilanjutkan untuk masing-masing kelompok tadi sudah mencatatkan hasil video dan hasil catatan tersebut akan dipresentasikan kurang lebih nanti 7 menit. Ketika kita jumlah pesertanya ada 14, maka nanti kurang lebih 14 kali 7 menit ada 98 menit. Ini maksimal 7 menit. Misalkan kurang dari 7 menit disilakan. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah presentasi. Untuk tugas yang pertama, analisis dan refleksi video, apakah ada pertanyaan? Monggo. Sebelum saya bagi ke dalam beberapa kelompok membuat breakout group. Monggo.
Silakan klik present terlebih dahulu jika ingin bertanya. Belum, Pak Haji. Oke, siap. Sambil menunggu, nanti silakan Ibu Bapak menyiapkan link video. Link video baik link Google Drive maupun YouTube, link YouTube-nya. Nanti silakan share, dibagikan kepada peserta yang lain. Untuk kelompoknya sedang saya buat. Ini 4 kelompok, maksimal 4. Ada yang 3, ada yang setiap kelompok disiapkan satu video. Untuk setiap kelompok, oke, pertanyaan dari Pak Yudi. Ini membacakan. Setiap kelompok disiapkan satu video untuk dipresentasikan. Jadi untuk teknisnya, nanti misalkan Pak Yudi dengan Pak Imam. Pak Yudi membagikan linknya kepada Pak Imam. Link videonya. Nanti Pak Imam menganalisis dan merefleksikan video dari Pak Yudi. Kemudian videonya Pak Imam dibagikan kepada Bu Retno. Maka Bu Retno menganalisis dari videonya Pak Imam. Dan Bu Retno kirim linknya kepada Pak Yudi. Kita bertiga. Pak Yudi memberikan ke Pak Imam, Pak Imam memberikan ke Bu Retno memberikan link videonya ke Pak Yudi. Atau berurutan seperti ini. Ini mau berurutan atau berpasangan saja. Ketika berpasangan, maka ketika berempat, Pak Yudi memberikan ke Pak Imam memberikan Pak Yudi. Kemudian Bu Retno ke Pak Wijay memberikan linknya kepada Bu Retno. Disepakati saja nanti dalam breakout room ya. Ketika 3 peserta, maka otomatis menggunakan berurutan. Untuk menganalisis videonya. Baik, Ibu Bapak, untuk kelompok atau breakout room sudah saya buat. Kelompok pertama yang berada di room utama ada Bu Dinar, Bu Putri, dan Pak Yudi. Untuk kelompok 2, nanti silakan Pak Fahri, Pak Inka, Bu Retno, dan Pak Teguh memberikan respon yang muncul pada perangkat Ibu Bapak. Untuk kelompok 3, ini ada Pak Denny, Pak Edi, Pak Lilik, Pak Wijay. Oke. Untuk Pak Yudi nanti bertiga nih, Pak Yudi, Bu Dinar, Bu Putri. Nanti silahkan berantai. Berantai artinya Pak Yudi menganalisis videonya Bu Putri. Nanti Bu Putri menganalisis Bu Dinar. Bu Dinar menganalisis videonya Pak Yudi. Seperti itu, Bapak. Ini untuk yang kelompok dengan jumlah peserta 3. Oke, kalau seperti itu sulit untuk saya buat menjadi 7 kelompok. 7 kelompok, maka pesertanya adalah 22. Nanti berpasangan saja.
Ini sesuai dengan saya ulangi 6 saja. Pak Yudi nanti dengan Putri, Pak Teguh dengan Pak Lulu, Bu Yulike dengan Pak Hani. Silahkan nanti dalam breakout room ini berisi 2 peserta. Akan saling membagikan link videonya. Contoh Pak Imam ya, saya ulangi, Pak Imam dengan Pak Fari. Maka Pak Imam akan mengamati videonya Pak Fari, sedangkan Pak Fari akan mengamati videonya Pak Imam. Monggo Pak Yudi, silakan. Terima kasih Pak, hanya untuk memastikan saja pemahaman saya. Jadi gini, terkait tadi tugas yang disampaikan panjenengan itu kan per kelompok ada yang 3, ada yang 4. Nah, kalau membaca teknik dari panjenengan yang sampaikan, berarti itu kan setiap kelompoknya masing-masing merefleksi dalam satu kelompok sendiri ya. Ya, Gitu. betul. Nah, jadi yang seperti tadi sampaikan kan misalnya saya kelompok ada 3 orang tadi, berarti kan satu kelompok itu muter, bukan dari kelompok saya untuk mempresentasikan salah satu, kemudian kelompok lain untuk merefleksikan, begitu kan ya? Ya. Nanti untuk mempresentasikan, menyampaikan ini saja Pak, seperti yang di share screen pada Genwitnya. Nanti Ibu Bapak menampilkan ini, refleksi aksi nyata. Nama peserta, misalkan Pak Imam. Tadi kan, Pak Yudi, untuk pembentukan kelompok, kita sepakati satu kelompok isinya 2 peserta. Jadi nanti begitu. Kemudian untuk kegiatan presentasinya, nanti Ibu Bapak akan menampilkan refleksi aksi nyatanya, lembar Excel seperti ini. Ketika di nomor pertama, kriterianya adalah RPP atau modul ajar. Kesesuaian RPP, modul ajar dengan ya atau tidak gitu masuk ketika ya, maka diberi skor 1. Oh ya. Begitu nggih. Nanti di sini untuk peserta Pak Imam menuliskan pesertanya adalah Pak Fari karena pasangannya dengan Pak Fari. Kemudian di bagian bawah nanti di sini tertulisnya Pak Imam. Begitu. Di bagian bawah kan ada teman sejawat. Di sini berarti Pak Imam. Ini pekerjaannya Pak Imam, menganalisis videonya dari Pak Fari. Begitu Ibu Bapak. Pak Yudi, bagaimana? Ya. Bisa di. Oke, siap. Oke, siap. Ya, 2 berarti berpasangan ya. Ya, berpasangan. Oke, untuk mempermudah saja, maka kami putuskan kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama membentukkan kelompoknya dengan berpasangan. Monggo Ibu Bapak silakan respon di perangkat Ibu Bapak masing-masing. Monggo silakan lihat perangkat Ibu Bapak yang digunakan, memberikan respon untuk bergabung atau join dengan breakout room yang sudah tersedia.
Audio D silakan membagikan link videonya kepada Bu Putri. Begitu pula sebaliknya, Bu Putri membagikan link video kepada Pak Yudi. Monggo. Di mana sih ya, Pak? Tit. Lingen di
Oke, monitor Bu Putri, apakah bisa merespon suara dari saya? Monitor Bu Putri. Oke, sepertinya terdapat jaringan. Oke, Bu Putri, halo. Iya Pak, gimana Pak? Sudah mengirim link ke Pak Yudi, Gimana? link video aksi nyata. Iya dikirim Pak. Sudah, Dikirim ke siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Oke. Oke. Oke, terus nanti Bu Putri juga mendapatkan link dari Pak Yudi. Oke. Silakan. Untuk tabelnya bisa di-download di grup WA. Iya Pak.
Mohon izin Ibu Bapak, waktu kurang 17 menit lagi nggih. Nanti setelah kembali ke main room akan dilanjutkan dengan presentasi. Siapkan hasil dari refleksi dan juga analisis videonya berupa lembar Excel. File Excel-nya nanti di share screen.
Mengingatkan kembali Ibu Bapak, waktu kurang 9 menit lagi. Dipersiapkan untuk sesi selanjutnya adalah presentasi.
Baik, Ibu Bapak, waktu kurang 3 menit lagi. Silakan diselesaikan dengan semua yang sudah Ibu Bapak mulai. Ya. Waktu kurang 3 menit menuju kegiatan presentasi dari hasil diskusi atau refleksinya. Oke, baik. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Sambil menunggu peserta yang lain kembalikan ruang utama ini. Baru 9 peserta. Sudah bergabung. Oke, terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang sudah bergabung. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Setelah tadi kurang lebih 30 menit, Ibu Bapak berada di breakout room untuk merefleksikan dan menganalisis video dari rekan sejawat. Kini saatnya kegiatan presentasi. Kepada Ibu Bapak, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Silahkan klik raise hand untuk mempresentasikan hasil analisis video dan juga refleksi aksi nyata. Monggo kepada Ibu Bapak diberikan kesempatan terlebih dahulu sebelum nantinya ada penunjukan dari fasilitator. Monggo diberikan kesempatan terlebih dahulu. Sukarelaan. Klik raise hand. Baik, jika tidak ada, saya ingin mendengar suara dari Pak Hanin. Monitor Pak Hanin, apakah bisa merespon suara saya? Oke, Pak Hanin berpasangan dengan siapa Pak Hanin? Saya menilai punya Bu Retno. Oh, menilai punya Bu Retno. Ya. Oke, silakan Pak Hanin share screen dari hasil tabel refleksinya.
Oke, presentasikan. Monggo Pak Hanin. oke. Sebentar, mana Excel saya mana? Oke, Sudah Pak? Kelihatan Pak? sedikit sudah muncul. Untuk pembelajaran Bu Retno tadi tentang bola basket. Oke, Semuanya ini sudah sesuai, namun ada 3 yang saya lihat tadi sekilas itu. Pertama yang belum sesuai itu guru mengajak peserta didik berdiskusi keterkaitan dari topik yang dibahas itu belum ada. Terus, nah ini bagus juga untuk Bu Retno, tidak memberikan umpan balik yang bernada negatif, selalu positif. Terus ini guru memberikan contoh mempraktikkan secara langsung tadi Bu Retno di dalam video memberikan praktiknya secara langsung. Terus selanjutnya ini yang terakhir itu Bu Retno tidak menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar dalam model secara konsisten dalam proses pembelajaran. Sehingga dari poin yang ada semuanya itu 54 mendapatkan nilai yang yaitu ada 50, yang tidak itu ada 4. Itu penilaian saya untuk Bu Retno tadi. Bu Retno pembelajarannya tentang basket, dribbling, passing, dan shooting. Seperti itu Pak Haji dari saya. Terima kasih Pak Hanin. Untuk catatan, Ya, monggo Pak. dibacakan Pak, yang bagian bawah. Oh, ini catatannya Nah, umpan balik. Pembelajaran sudah baik, sesuai, namun masih ada kekurangan di guru mengajak peserta didik berdiskusi keterkaitan topik yang dibahas. Itu Bu Retno tadi belum ada. Terus guru memberikan contoh dan mempraktikkan secara langsung, itu baik. Terus selanjutnya guru menunjukkan penggunaan fitur belajar. Ini saya ini dulu. Guru tidak menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar dalam proses model secara konsisten dalam proses pembelajaran, dan yang bagusnya itu guru tidak memberikan umpan balik yang bernada negatif sama seperti tadi Pak, umpan baliknya. Seperti itu. baik, terima kasih Pak Hanin. Applause buat Pak Hanin untuk peserta pertama yang sudah mempresentasikan hasil analisis videonya. Selanjutnya Bu Retno, monitor, monggo untuk mempresentasikan, diberi kesempatan hasil analisis video dari Pak Hanin ya. Saya monitor tapi tadi lagi nyetir jadi nggak Pak, belum nulis Oke. gimana. Oke, baik, kita lanjutkan kepada Bu Tapi udah nonton YouTube-nya tadi. Tadi udah nonton YouTube-nya, tapi kalau secara langsung gimana? Oke. Nggak usah nulis. Oke, monggo. Oh udah, Bu Yunika dulu aja. Monggo, Bu Yunika dulu siap. aja. Bu Yunika dulu aja. Oke, Bu Yunika. Oke. Monitor, Bu Yunika. Halo, Bu Yunika. Halo, Bu Yunika. Apakah mendengar suara saya? Bisa merespon kepada Bu Yunika? Silakan on mic-nya terlebih dahulu. Oke, sepertinya di luar jangkauan Bu Yunika. Nanti diberi kesempatan terakhir ya untuk Bu Yunika di kelompok 3. Yang nampaknya sudah siap Pak Imam Muhafiq, monggo untuk mempresentasikan hasil analisis video aksi nyata dari rekan sejawat. Monggo kepada Pak Imam. Siap, kasih. Siap. Baik, langsung saya bacakan saja, Nggih. Refleksi aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Pak Fahri, RPP ataupun modul ajar sudah sesuai. Kemudian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif sesuai.
kemudian adanya timbal balik antar peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Ini ada beberapa yang belum sesuai. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya dan berkontribusi, belum. Kemudian guru meminta umpan balik. Ya. Oke, Imam. Bisa share screen hasil itu reviewnya, refleksinya. Share screen. Oke, siap. Terima kasih. Pilih jendela atau layar. Oke. Diperbesar lagi Pak Imam untuk Excel-nya. Pakai ini 120 menggunakan icon min kurang, ini terlalu besar. Pak Monel, monggo Pak. Nah. Ya, oke cukup. Lanjut Pak Imam. Baik, Pak Haji, untuk hasil refleksi dari apa yang disampaikan oleh Pak Fari. Untuk RWP sudah sesuai ataupun modul belajar sesuai, kemudian mengembangkan lingkungan belajar sesuai, kemudian adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dan dengan peserta didik. Ini guru meminta umpan balik belum. Kemudian pemberian motivasi itu untuk guru memberikan pujian dan dorongan. Menurut saya tadi pengamatan saya belum. Kemudian guru memberikan pembelajaran kontekstual juga belum. Kemudian pengembangan konten sesuai, umpan balik negatif tidak bagus, tidak ada yang negatif. Terus untuk pendekatan dalam pendampingan belajar, memberikan contoh secara langsung belum kelihatan, memberikan kesempatan didik mengajarkan tugas mandiri belum kelihatan, memberikan bantuan belum kelihatan, kemudian strategi pembelajaran, memberikan kesempatan untuk memilih tugas, strategi, dan pengambilan keputusan belum. Kemudian untuk penutupan proses, memberikan kesempatan untuk masukan belum. Kemudian merancang asesmen otentik. Asesmen otentik yang dirancang oleh guru mampu mengukur pencapaian belum. Kemudian guru melibatkan peserta didik dalam asesmen belum. Memberikan umpan balik belum, melibatkan peserta didik untuk memberikan rekomendasi juga belum. Totalnya 24 dan 15. Kemudian umpan baliknya, pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Kemudian masukannya suara dalam video kurang jelas. Guru belum memberikan contoh secara langsung. Kemudian peserta didik belum diberikan waktu untuk diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Haji. Oke, baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Imam. Tahan Pak, untuk share screen-nya ditahan dulu. Ini total itemnya dari kriteria 1. Pak Imam, monitor untuk share screen-nya dimunculkan lagi. Mohon maaf. Dimunculkan lagi. Oke, siap, betul. Monggo. Ya, baik. Ini kan kriteria mulai dari kriteria pertama dari atas Pak. Atas lagi. Oke, ini dari kriteria yang pertama adalah RPP dan modul ajar.
sampai ke kriteria nomor 15. Scroll ke bawah, Pak. Nah, ini nanti total atau jumlahnya maksimal adalah 54. Nah, ketika Pak Imam di sini 24 ditambah 15, berarti baru mencapai 39. Nah, ya, kemudian untuk perintah petunjuk pengisiannya, scroll ke atas Pak Imam. Ya, terus. Nah, beri skor 1 jika iya, skor 0 jika tidak. Berarti Pak Imam nanti perlu memperbaiki lagi ketika centang iya diberi angka 1 saja, okay, Pak Imam. Oh, oke. Ya, Siap. betul. Kemudian ketika di nomor kriteria 3, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Kan yang dicentang pada kolom tidak. Maka kolom tidak ini diberi angka 1. Oh, ini Ya, 1. yang centangnya dikasih skor 1. Oh, gitu. Agar nanti bisa diakumulasikan ke bawah jumlahnya jadi match sinkron. Totalnya menjadi 54. Begitu Pak Imam. Dan Siap. juga untuk yang lainnya, silakan nanti dikirim ke grup WA. Diberikan identitas. Ini refleksi aksi nyata kelas 002 PKG PJK Banyumas. Nanti diberi identitas jenengan. Diganti namanya seperti itu. Dikirimkan di grup WA. Kemudian ini juga boleh dijadikan panduan Ibu Bapak ketika merefleksikan pembelajaran sehari-hari yang saya lakukan sudah memenuhi kriteria dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 15 untuk merefleksikan secara pribadi individu agar lebih bermanfaat. Terima kasih, aplaus buat Pak Imam Muafiq yang sudah memberikan penilaian atau review refleksi terhadap video dari Pak Fahri. Terima kasih Pak Imam. Kita lanjutkan Pak Fahri, monitor. Boleh diturunkan share screen-nya Pak Imam. Lanjut Pak Fahri. Apakah bisa mendengar suara saya? Sambil menunggu, silakan Bu Retno, apakah sudah dalam keadaan yang rileks, nyaman untuk memberikan atau mempresentasikan? Belum, Pak. Oke. Belum. Oke. Belum Ditunggu. mulanya. Selanjutnya Bu Yunike, monitor. Oke, nampaknya Bu Yunike juga belum bisa merespon. Kepada Pak Teguh Dino, monitor. Standby. Halo, Pak Teguh. Silakan. Halo, Terima kasih Pak Teguh. Ya. Silakan presentasi hasil analisis video dari Pak Teguh. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil refleksi aksi nyata dari Pak Inka. Untuk yang pertama, kesesuaian RPP modul aja dengan video yang diunggah. Ya, document design, backboard design, ya. Mempertimbangkan isu-isu sosial PJK, tidak pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, tidak menggunakan pilihan salah satu model instruksi, iya. Membuat rancangan asesmen otentik, tidak.
Kriteria mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik, ya. Membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran, ya. Adanya kriteria berikutnya yaitu adanya timbal balik antara guru, peserta didik, dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang pertama, guru menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas, ya. Guru mengorganisir peserta didik agar terlihat aktif dan semangat dan berkontribusi dalam proses pembelajaran, ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran, ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya, ya. Guru meminta umpan balik kepada peserta didik terhadap proses pembelajaran, ya. Kriteria berikutnya yaitu pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Guru tidak melakukan hukuman konsekuensi negatif untuk mendorong peserta didik, ya. Guru secara konsisten menampilkan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang mencerminkan emosi positif, ya. Guru memberikan pujian dan dorongan secara terbuka kepada peserta didik, ya. Guru memberikan dorongan dan bantuan kepada peserta didik, ya. Kriteria selanjutnya yaitu pembukaan proses belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan, tidak. Guru memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan, ya. Guru mengajak peserta didik berdiskusi keterkaitan dari topik yang dibahas, ya. Kriteria selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual. Guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari, ya. Guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, ya. Selanjutnya yaitu kriteria pengembangan konten. Guru menyampaikan informasi diikuti pemberian tugas, perbaikan atau penghalusan, ya. Guru memberikan ekstensi, tidak. Guru memastikan penugasan konten sebelum tugas penerapan diberikan kepada peserta didik, tidak. Selanjutnya yaitu umpan balik. Guru tidak memberikan umpan balik bernada negatif, tidak. Guru memberikan umpan balik yang relevan, ya. Seharusnya, ya, ini salah saya. Guru memberikan umpan balik umum, ya. Guru memberikan umpan balik khusus, ya. Guru memberikan umpan balik yang informatif secara teratur dan cukup, ya. Kriteria selanjutnya yaitu waktu belajar akademis. Guru menggunakan waktu untuk memberikan instruksi dan mengelola kelas secara efektif, ya. Guru menggunakan waktu pembelajaran untuk aktivitas tanpa ada peserta didik yang menunggu, tidak. Kriteria selanjutnya yaitu pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang pertama yaitu guru memberikan bantuan dan arahan kepada peserta didik, ya. Guru memberikan contoh mempraktikkan secara langsung, ya. Guru bertanya kesulitan yang dialami peserta didik, ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri, ya. Guru memberikan bantuan dan arahan peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Kriteria selanjutnya yaitu strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan berpendapat, ya.
Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tugas, strategi, atau mengambil keputusan. Ya. Kriteria selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berbasis model. Guru menunjukkan performa mengajar yang sangat kental dengan tema utama. Ya. Guru menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar dalam model secara konsisten dalam proses pembelajaran. Ya. Kriteria selanjutnya yaitu penutupan proses belajar. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan. Ya. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Ya. Guru memberikan penekanan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan atau merefleksikan proses pembelajaran. Ya. Kriteria selanjutnya yaitu merancang asesmen otentik. Guru menggunakan asesmen otentik tidak merancang rubrik instrumen penilaian yang mengintegrasikan domain psikomotor, kognitif, dan afektif. Tidak. Guru menggunakan variasi metode asesmen untuk mengukur kinerja peserta didik. Tidak. Asesmen otentik yang dirancang oleh guru mampu mengukur ketercapaian tujuan belajar peserta didik. Tidak. Kriteria selanjutnya yaitu menerapkan asesmen otentik. Guru menggunakan kriteria penilaian yang dirancang dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Ya. Guru melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen. Ya. Guru memberikan umpan balik perbaikan berdasarkan hasil asesmen. Ya. Guru melibatkan peserta didik untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Setelah itu jumlahnya yaitu untuk iya 41, untuk tidaknya 13. Dari refleksi upaya aksi nyata di atas, maka umpan baliknya secara keseluruhan video ini memberikan pengalaman pembelajaran yang baik dalam konteks PJOK dengan demonstrasi gerakan yang jelas dan instruksi yang mudah diikuti. Beberapa penyelesaian kecil pada teknik pengambilan gambar atau kecepatan penyampaian informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya kembalikan ke Bapak Fasil. Monggo, Pak. Oke, baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Teguh. Aplaus, luar biasa penyampaiannya serinci dan sedetail mungkin ya. Dari Pak Teguh menganalisis dari videonya siapa nggih tadi? Pak Inka Febri. Oke, Pak Inka. Pak Inka Febri. Yeah. Baik, untuk bagian bawah nanti untuk rekan sejawat diisi nama Pak Teguh ya. Iya, Pak. Kita masih kosong ya. Nah, di bagian situ. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh Dino. Silakan stop share screen-nya. Dikembalikan lagi kepada Ibu Bapak peserta diseminasi. Adakah yang ingin menyampaikan atau mempresentasikan dari hasil analisis video? Monggo diberikan kesempatan pada Ibu Bapak. Ada Bu Retno, monggo, ada Bu Yunike, jika ingin menyampaikan diberikan kesempatan seluas-luasnya. Jika tidak ada, maka akan kita lanjutkan. Monggo, klik resen terlebih dahulu. Bu Retno, Bu Yunike, Pak Denny, Pak Wijay. Oke, nampaknya sudah, okay. Untuk presentasinya kita sudah ambil beberapa. Intinya kegiatan refleksi ini
kaitannya dengan modul 2.6 asesmen otentik. Artinya ketika kita tatap muka, saya sudah sampaikan tadi di awal, kita sudah membuat video dan dianalisis oleh kita selaku artis atau pelaku dalam video tersebut. Itulah yang dinamakan dengan self-assessment. Kategori asesmen otentik yang pertama, yaitu self-assessment, dinilai oleh diri sendiri. Kemudian pada kegiatan tatap maya kita kali ini juga dilaksanakan asesmen otentik yang dilaksanakan oleh ibu bapak semuanya dengan kategori peer assessment atau penilaian antar teman. Ibu bapak sudah membuat video pembelajaran kurang lebih durasinya 30 menit. Kemudian diberikan hasil video tersebut kepada teman sejawat untuk dianalisis dan direfleksikan. Inilah asesmen otentik dengan kategori peer assessment atau penilaian antar teman. Dan ketika ibu bapak mengunggah link video dan mengunggah modul ajar atau RPP, maka terjadilah asesmen otentik dengan kategori observasi guru. Nah, kapasitas saya di kegiatan ini diibaratkan sebagai guru ibu bapak. Padahal sejatinya kita sedang belajar bersama. Karena saya mendapatkan tugas sebagai fasilitator, maka saya mendapatkan tugas juga untuk memberikan penilaian terhadap video pembelajaran dan juga modul ajar yang sudah disusun. Begitu ibu bapak untuk penguatan tentang modul 2.6 yaitu asesmen otentik. Sedangkan di modul sebelumnya tentang SEM, pembelajaran sport education, kemarin kita sudah praktekkan dan bahkan ada juga yang menggunakan model ini sebagai aksi nyata. Kemarin ada laporan antara lain ada Pak Imam mempraktekkan SEM, kemudian ada Pak Denny Musin juga untuk mempraktekkan model pembelajaran sport education di modul 2.5. Selanjutnya di modul 2.4 model pendidikan kebugaran. Kemarin kita sudah mempraktekkan dengan lari di tempat, kemudian ada juga bumpers, kemudian jumping jack. Nah, itu menggunakan FITP frekuensi, intensity, time, dan type. Dan di modul 2.3 model pendidikan gerak, tentunya kita sudah mengetahui konsep-konsep yang ada pada model pendidikan gerak. Pada modul 2.2 strategi mengajar PJOK, tentunya kita sudah mempelajari berbagai macam strategi mengajar, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya strategi mengajar yang paling efektif. Ada instruksional, non-instruksional, dan lain sebagainya. Tentunya perlu adanya kolaborasi diselingi dengan strategi mengajar yang lainnya. Dan di modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif, tentunya jam terbang yang sudah ibu bapak dapatkan tentunya akan meningkatkan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dan saya masih ingat sekali beberapa kalimat motivasi yang disampaikan saat tatap muka oleh Pak Wijay kepada ibu bapak guru yang masih panjang perjalanannya untuk menuju kepada kompetensi yang profesional. Ayo, Pak Wijay mengajak kepada kita semua dengan semangat muda untuk meningkatkan kualitas diri sebagai guru PJOK. Baik Ibu Bapak, itulah beberapa penguatan dan refleksi menggunakan model framework Thornton. Tentunya Ibu Bapak sudah
membuat tulisan ini melalui tahap yang pertama what, yang kedua so what, dan yang ketiga adalah know what. Ibu Bapak pada tahap pertama tentang what itu kaitannya untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Bapak sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dan tahap kedua, Ibu Bapak dengan pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dan tahap yang ketiga, refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJK di masa yang akan datang. Jadi Ibu Bapak pada tahap ini menuangkan ide gagasan perencanaan perbaikan. Jadi melalui peer assessment atau penilaian antar teman, Ibu Bapak telah dibantu oleh rekan sejawat dalam bagian mana, kriteria mana yang perlu ditingkatkan. Monggo Ibu Bapak dengan kelapang dada, dengan penuh lapang dada menerima masukan, saran dan kritik yang membangun tentunya dan disampaikan secara santun pastinya. Dan yang terakhir, keseluruhan tabel refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau managerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Kemarin kita sudah mempelajari secara bersama-sama tentang isu-isu sosial yang ada dalam kelas PJK. Di antaranya adalah adil gender, partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus, dan eksklusivitas. Baik Ibu Bapak, yang perlu diperhatikan, yang pertama jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Dan yang kedua adalah jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Ibu Bapak juga harus menunjukkan bagaimana Ibu Bapak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Ibu Bapak lakukan untuk memperbaikinya. Dan yang ketiga, bersikaplah selektif. Ibu Bapak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di program pendidikan kompetensi guru PJK ini. Baik Ibu Bapak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan tatap maya, yaitu doa dan penutup. Monggo kita diawali dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa bersama. Monggo kepada Pak Lilik yang sudah standby, monitor Pak Lilik. Ya, Oke, ternyata Pak Lilik ada panggilan. Monggo Bu Retno. Untuk memimpin doa bersama Bu Retno diberikan kesempatan. Doa penutupnya. Oke, monggo untuk memimpin doa. Pak Lilik udah. Oke. Oh, Pak Lilik udah siap. Udah Pak Lilik aja. Oke, Pak Lilik. Doa. Aku kalau jangan ya, aku tak kirim kok ya. Apa nih? Tugasnya gue mikir Pak Fasil aku tak kirim kok. Oke, Pak Lilik memimpin doa bersama Pak Lilik. Oke. Kegiatan tatap maya ini. Ya, sebelumnya mohon maaf karena baru muncul ini pas muncul karena malah ada tes sampai jam 5 nanti. Nah, teman-teman kita berdoa semoga apa yang disampaikan Pak Fasil memberi berkah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat. Yakin? Amin. Saya jadi tambah ilmunya dari Mas Fasil. Semoga sukses selalu. Mari kita berdoa. Mulai. Cukup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lili. Foto sesi. Oke, siap. Di akhir slide saya mengucapkan terima kasih selaku fasilitator yang sudah belajar bersama, pengalaman, berbagi praktik baik yang sudah Ibu Bapak sampaikan di ruang tatap maya kita. Terima kasih, mohon maaf sebelum ditutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Saya stop share screen dulu, monggo open kameranya. Gayanya seperti apa? Jempol, pilkada, tomai, PPS. 1, 2, 3. Jempol tomai PPS. Tomai PPS, mau ASN di luar. Ya kayak gini. Tomai. Ya, kayak gini saja. Oke, salam Pancasila. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan berakhirnya sesi foto bersama. Berakhir pula kegiatan tatap maya kita kali ini, dilanjutkan besok tanggal 21, 22, 23. 3 hari betul-betul Ibu Bapak. Mohon jaga kesehatan, jaga keselamatan ketika perjalanan menuju dan pulang. Terima kasih, mohon maaf banyak kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Recording.